Dalam dunia memancing, terdapat banyak rahasia dan ilmu yang tersembunyi yang dapat membantu kita memperoleh hasil tangkapan yang melimpah bahkan menang lomba mancing agar jadi juara. Memancing bukan sekadar aktivitas rekreasi, tetapi juga merupakan kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, dan kadang-kadang sedikit keberuntungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai aspek penting yang perlu dipahami agar Anda dapat menjadi pemancing handal. Rahasia sukses memancing ikan tidak hanya bergantung pada alat dan teknik, tetapi juga pengetahuan yang lebih mendalam tentang alam, spiritualitas, serta aspek waktu dan tempat. Dengan memadukan ilmu pengetahuan tradisional, ilmu astronomi, dan aspek spiritual, Anda bisa meningkatkan peluang umpan segera dimakan ikan, terutama dalam lomba atau aktivitas memancing harian. Mari kita kupas rahasia ilmu memancing ikan. Halo para pemancing mania dan pecinta alam. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membuka rahasia tentang ilmu memancing ikan yang mungkin belum banyak orang ketahui. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa memancing hanyalah soal melempar umpan dan menunggu ikan menyambar. Dalam prakteknya tidak semudah itu Ferguson. Sebenarnya ada lebih banyak yang perlu dipahami, terutama bila kita ingin mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah atau agar menang lomba memancing. Mulai dari teknik dasar hingga pengetahuan spiritual dan alam, semuanya memiliki peran penting dalam kesuksesan seorang pemancing. Jadi, jika Anda ingin menjadi pemancing yang lebih berhasil, jangan ragu untuk menggabungkan semua elemen, sebab rahasia sukses memancing ikan tidak hanya bergantung pada alat dan teknik, tetapi juga pengetahuan yang lebih mendalam tentang alam, spiritualitas, serta aspek waktu dan tempat. Dengan memadukan ilmu pengetahuan tradisional, ilmu astronomi, dan aspek spiritual mulai dari doa, mantra, waktu yang tepat, lokasi strategis, hingga teknik dan pemilihan umpan yang efektif. Kita akan kupas satu persatu rahasia ilmu memancing ikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya. Jika Anda menyukai konten ini, jangan ragu untuk memberikan like atau klik gambar jempolnya. Dan bagi yang ingin terus mengikuti tayangan terbaru, jangan lupa klik gambar lonceng agar tidak ketinggalan tayangan terkini di channel ini. Tentu, Anda juga bisa share video atau berbagi link ini kepada teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan pengetahuan ini atau hobi memancing agar mereka juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita bagikan. Mari kita lanjut mengungkap rahasia ilmu memancing ikan. Ilmu memancing ikan berdasarkan astronomi kuno untuk hasil melimpah. Sejak zaman dahulu, berbagai budaya telah menggunakan ilmu astronomi untuk menentukan waktu terbaik dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk memancing. Dalam konteks memancing ikan, ilmu astronomi kuno memadukan pengamatan terhadap pergerakan benda langit, seperti bulan, matahari, dan bintang-bintang, dengan perilaku ikan, untuk memaksimalkan hasil tangkapan. Berikut adalah bagaimana ilmu astronomi kuno diterapkan dalam memancing ikan. 1. Pengaruh fase bulan. Dalam ilmu astronomi kuno, fase bulan dianggap sebagai faktor penting dalam mempengaruhi perilaku ikan. Beberapa fase bulan yang terkait dengan aktivitas memancing meliputi bulan purnama, full moon. Selama fase ini, cahaya bulan yang terang pada malam hari menyebabkan ikan cenderung lebih aktif mencari makan. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk memancing, terutama pada malam hari atau pagi hari ketika aktivitas ikan memuncak. Namun, ada juga yang meyakini bahwa ikan lebih sulit dipancing karena mereka bisa melihat umpan dengan lebih jelas. Bulan baru, new moon. Pada fase bulan baru, cahaya bulan hampir tidak ada. Periode ini seringkali dianggap sebagai waktu yang ideal untuk memancing, terutama di malam hari. Ikan biasanya bergerak lebih dekat ke permukaan untuk mencari makan di perairan yang lebih gelap, sehingga lebih mudah terpancing. Bulan sabit, crescent moon. Saat bulan sabit, aktivitas ikan mulai meningkat setelah periode bulan baru, meskipun tidak seaktif selama bulan purnama. Ini juga merupakan fase yang cukup baik untuk memancing. 2. Pengaruh pasang surut air. Pasang surut air, yang dipengaruhi langsung oleh posisi bulan dan matahari, merupakan faktor astronomi lain yang berpengaruh dalam memancing. Perubahan gravitasi dari benda-benda langit ini menyebabkan naik turunnya permukaan laut, yang mempengaruhi gerakan ikan. Pasang tinggi, high tide. Selama pasang tinggi, ikan cenderung lebih aktif dan mendekati pantai atau sungai, mencari makanan di area yang sebelumnya kering atau dangkal.
Ini adalah waktu yang baik untuk memancing di perairan yang lebih dekat ke daratan. Pasang rendah low tide. Selama pasang rendah, ikan mungkin lebih sulit dipancing karena mereka cenderung berenang ke perairan yang lebih dalam. Namun, ini bisa menjadi kesempatan baik untuk memancing di sekitar area terumbu karang atau tempat perlindungan alami ikan. 3. Pergerakan matahari dan jam makan ikan. Astronomi kuno juga mempertimbangkan pergerakan matahari dalam menentukan waktu terbaik untuk memancing. Pada umumnya, ikan cenderung lebih aktif pada waktu-waktu tertentu yang berhubungan dengan posisi matahari di langit. Pagi hari, sunrise, saat matahari terbit, banyak spesies ikan mulai aktif mencari makanan. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk memulai aktivitas memancing, karena ikan akan lebih responsif terhadap umpan. Senja, sunset, saat matahari terbenam, ikan juga cenderung lebih aktif sebelum malam tiba. Periode senja, terutama di sore hari menjelang malam, adalah salah satu waktu yang ideal untuk memancing. Siang hari, di siang hari, terutama ketika matahari berada di puncaknya, ikan biasanya berada di perairan yang lebih dalam untuk menghindari suhu yang terlalu panas. Pada saat ini, memancing mungkin tidak seefektif pagi atau sore hari. 4. Konstelasi bintang dan tanda alam. Dalam beberapa kebudayaan kuno, konstelasi bintang juga dipakai untuk menentukan musim dan waktu terbaik memancing. Sebagai contoh, di perairan tertentu, munculnya bintang atau rasi bintang tertentu di langit bisa menjadi pertanda musim ikan datang. Rasi Orion, dalam kebudayaan Yunani dan beberapa kebudayaan maritim lainnya, rasi bintang Orion yang terlihat jelas di langit malam seringkali dianggap sebagai pertanda musim ikan yang baik, terutama untuk perikanan laut. Rasi Pleiades 7 bintang. Di beberapa budaya kuno, munculnya rasi Pleiades atau 7 bintang, juga diyakini menandai waktu baik untuk memulai memancing, terutama untuk jenis-jenis ikan yang bermigrasi secara musiman. 5. Pengaruh cuaca dan kondisi langit. Ilmu astronomi kuno seringkali diintegrasikan dengan observasi cuaca. Ikan cenderung lebih aktif selama cuaca tertentu, yang juga dapat diprediksi melalui tanda-tanda astronomi. Langit berawan. Hari-hari dengan langit berawan seringkali dianggap sebagai waktu yang baik untuk memancing, karena ikan merasa lebih nyaman berada di perairan permukaan ketika suhu tidak terlalu panas akibat paparan sinar matahari langsung. Hujan ringan. Beberapa jenis ikan juga lebih aktif saat hujan ringan, karena air hujan dapat meningkatkan oksigen di permukaan air, yang mendorong ikan untuk lebih aktif mencari makanan. Ilmu astronomi kuno dalam memancing ikan memadukan pengamatan terhadap fase bulan, pasang surut air, pergerakan matahari, dan bahkan posisi bintang di langit. Dengan memanfaatkan perhitungan astronomi ini, masyarakat kuno percaya bahwa mereka dapat menentukan waktu terbaik untuk memancing dan meningkatkan hasil tangkapan. Memahami bagaimana alam, langit, dan pergerakan benda-benda langit memengaruhi kehidupan ikan dapat menjadi alat yang sangat berharga bagi para pemancing modern yang ingin memaksimalkan peluang suksesnya. Meski teknologi modern telah banyak berkembang, kebijaksanaan kuno ini masih relevan dan seringkali dipraktikkan oleh pemancing yang ingin menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknik modern. Primbon memancing ikan dengan metode petung neptu weton, rahasia mendapatkan hasil tangkapan maksimal. Dalam tradisi Jawa kuno, banyak hal sehari-hari, termasuk memancing, diatur oleh petungan atau perhitungan hari berdasarkan neptu weton dan pasaran. Ilmu primbon ini digunakan untuk mengetahui hari baik atau buruk dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk memancing ikan. Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan keberuntungan saat memancing adalah menghitung neptu hari dan pasaran, kemudian menghubungkannya dengan petung, gede, alit, lawu, suung, dan apes. Langkah-langkah menghitung neptu weton untuk memancing. Primbon memancing dengan metode petung ini menggunakan perhitungan neptu dari hari dan pasaran. Neptu adalah nilai numerik yang diberikan kepada hari dan pasaran, dan dihitung dengan cara menjumlahkan neptu hari kelahiran, weton, dan neptu pasaran. Berikut adalah daftar neptu hari dan pasaran yang digunakan dalam perhitungan ini. Neptu hari: Minggu, 5, Senin, 4, Selasa, 3, Rabu, 7, Kamis, 8, Jumat, 6, Sabtu, 9. Neptu pasaran: Kliwon, 8, Legi, 5, Pahing, 9, Pon, 7, Wage, 4. Setelah menjumlahkan neptu hari dan pasaran, hasilnya kemudian dikurangi dengan angka 5. Pengurangan ini dilakukan terus-menerus hingga sisa hasilnya berada dalam rentang 0 sampai 4.
Hasil akhir pengurangan ini yang kemudian menentukan petung atau ramalan keberuntungan memancing pada hari tersebut. Makna petung dalam memancing ikan. Hasil dari perhitungan neptu weton dan pasaran ini dikategorikan ke dalam 5 jenis petung, yaitu gede, alit, lawu, suung, dan apes, yang masing-masing memiliki makna tersendiri dalam aktivitas memancing. 1. Petung gede, sisa 1. Artinya, hari yang sangat baik untuk memancing. Pada hari ini, dipercaya bahwa Anda akan mendapatkan ikan besar dalam jumlah yang banyak. Ini adalah saat terbaik untuk pergi memancing, baik di laut, sungai, atau kolam. Contoh, jika hasil pengurangan adalah sisa 1, maka bisa dipastikan keberuntungan besar akan menyertai. 2. Petung alit, sisa 2. Artinya, hari yang baik untuk memancing, namun hasilnya adalah ikan kecil dalam jumlah yang banyak. Meskipun ukurannya kecil, jumlah ikan yang didapat akan melimpah. Contoh, pada hari dengan sisa 2, Anda bisa mengharapkan hasil pancingan yang cukup banyak, tetapi ikannya berukuran kecil. 3. Petung lawu, sisa 3. Artinya, hari yang sedang-sedang saja. Anda mungkin akan mendapatkan ikan, namun hasilnya hanya cukup untuk sekali makan atau lauk sederhana. Hasil ini cukup, tetapi tidak melimpah. Contoh, pada hari ini, hasil pancingan bisa cukup untuk 1 kali makan, tidak lebih dari itu. 4. Petung suung, sisa 4. Artinya, hari yang kurang baik untuk memancing. Anda akan sulit untuk mendapat ikan, bahkan mungkin tidak mendapatkan hasil sama sekali. Memancing pada hari ini cenderung sulit dan kurang menguntungkan. Contoh, jika hasilnya sisa 4, disarankan untuk menunda memancing karena kemungkinan strike sangat rendah. 5. Petung apes, sisa 0. Artinya, hari yang sangat buruk untuk memancing. Tidak hanya sulit mendapatkan ikan, tetapi Anda juga bisa mengalami kesialan. Hari ini dianggap sebagai pantangan besar untuk memancing karena dipercaya membawa nasib buruk. Contoh, jika hasil pengurangan adalah sisa 0, sebaiknya hindari memancing karena dipercaya bahwa akan terjadi kesialan atau malapetaka. Contoh perhitungan neptu weton memancing ikan. Misalnya, Anda ingin memancing pada hari Jumat Pon. Pertama, Anda harus menghitung neptu hari dan pasaran. Neptu hari Jumat sama dengan 6. Neptu pasaran Pon sama dengan 7. Kemudian, jumlahkan kedua neptu tersebut, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Selanjutnya, kurangi hasil penjumlahan dengan angka 5 yaitu 13 dikurangi 5 sama dengan 8. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Hasil akhirnya adalah 3, yang berarti hari tersebut termasuk dalam petung lawu. Artinya, pada hari Jumat Pon, Anda mungkin akan mendapatkan ikan, tetapi hasilnya tidak seberapa, cukup untuk lauk makan sekali. Dengan memahami perhitungan neptu weton dan pasaran menggunakan metode petung, Anda bisa menentukan hari terbaik untuk memancing agar hasil tangkapan lebih maksimal. Ini adalah salah satu cara masyarakat Jawa kuno dalam menjaga keharmonisan dengan alam dan memanfaatkan ilmu tradisi untuk aktivitas sehari-hari, termasuk memancing. Bagi Anda yang sering mengalami hari, zong, saat memancing, metode ini bisa dicoba untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Namun, tentu saja, yang terpenting adalah memancing dengan sabar, menghormati alam, dan tetap menjaga lingkungan. Primbon memancing ikan berdasarkan arah mata angin, menentukan hasil berdasarkan neptu hari dan pasaran. Selain menggunakan petung untuk menentukan hari baik atau buruk dalam memancing, tradisi Jawa kuno juga menggunakan neptu hari dan pasaran untuk menentukan arah mata angin yang ideal saat memancing. Dalam primbon Jawa, arah mata angin dianggap penting untuk mendapatkan hasil maksimal, karena dipercaya bahwa energi alam yang dipengaruhi oleh arah angin dapat meningkatkan keberhasilan dalam berbagai aktivitas, termasuk memancing. Mengikuti petunjuk arah mata angin yang benar dipercaya dapat mempengaruhi hasil tangkapan Anda. Dalam hal ini, kita menggunakan perhitungan neptu hari dan pasaran sebagai pedoman untuk menentukan arah menghadap yang tepat saat memancing. Langkah-langkah menghitung neptu hari dan pasaran untuk arah menghadap. Sama seperti sebelumnya, perhitungan dimulai dengan menjumlahkan neptu hari dan neptu pasaran. Setelah Anda mendapatkan hasil penjumlahan tersebut, hasil neptu akan digunakan sebagai pedoman untuk menentukan arah mata angin yang harus dihadapi ketika memancing. Setelah mendapatkan jumlah neptu hari dan pasaran, cocokkan hasilnya dengan panduan arah mata angin berikut ini. Pedoman arah mata angin berdasarkan jumlah neptu. 1.
Jumlah Neptu 7, 9, 13, 17 menghadap ke timur. Menghadap arah timur dipercaya membawa energi positif yang mendukung keberhasilan dalam memancing. Hari dengan Neptu ini adalah waktu yang baik untuk memancing dengan menghadap ke arah timur untuk menangkap ikan lebih banyak dan berkualitas. 2. Jumlah Neptu 8, 12, 16 menghadap ke selatan. Arah selatan juga dianggap baik, terutama untuk menangkap ikan kecil dalam jumlah banyak. Neptu dengan angka-angka ini cocok digunakan jika Anda memancing di sungai atau perairan kecil dan menginginkan hasil yang melimpah. 3. Jumlah Neptu 11, 15 menghadap ke barat. Arah barat memiliki energi yang mendukung ketenangan, sehingga cocok untuk aktivitas memancing yang membutuhkan kesabaran. Ikan yang didapat mungkin tidak banyak, tetapi ukurannya bisa lebih besar dari biasanya. 4. Jumlah Neptu 10, 14, 18 menghadap ke utara. Arah utara dipercaya membawa keberuntungan besar dalam memancing, terutama jika Anda sedang mencari ikan-ikan yang lebih sulit ditangkap. Dengan mengikuti Neptu ini, memancing dengan menghadap ke arah utara dapat meningkatkan peluang Anda mendapatkan ikan yang lebih jarang. Contoh perhitungan Neptu untuk arah menghadap. Misalnya, Anda ingin memancing pada hari Selasa Pon. Pertama, hitung Neptu hari dan pasaran. Neptu hari Selasa sama dengan 3. Neptu pasaran Pon sama dengan 7. Jumlahkan keduanya, 3 plus 7 sama dengan 10. Berdasarkan pedoman di atas, jika hasilnya 10, arah yang harus Anda hadapi saat memancing adalah utara. Dengan menghadap ke utara, menurut kepercayaan Jawa kuno, peluang Anda untuk mendapatkan ikan yang melimpah akan meningkat. Makna spiritual dari arah mata angin dalam tradisi Jawa. Dalam tradisi Jawa, arah mata angin tidak hanya dianggap sebagai petunjuk fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Setiap arah diasosiasikan dengan kekuatan kosmis yang mempengaruhi energi dan nasib seseorang dalam melakukan aktivitas, termasuk memancing. Timur, arah yang melambangkan awal baru dan kelahiran energi, sangat baik untuk aktivitas yang memerlukan keberuntungan besar. Selatan, melambangkan pertumbuhan dan kemakmuran, cocok untuk aktivitas yang bertujuan mendapatkan hasil secara kuantitas. Barat, arah yang melambangkan ketenangan dan kedamaian, digunakan dalam aktivitas yang membutuhkan fokus dan kesabaran, termasuk memancing. Utara, melambangkan kekuatan, keberanian, dan tantangan. Arah ini dianggap membawa keberuntungan besar, terutama dalam aktivitas yang membutuhkan keuletan seperti memancing ikan besar atau ikan yang sulit ditangkap. Dengan menggunakan metode primbon Neptu hari dan pasaran, serta memperhatikan arah mata angin yang tepat, Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam memancing. Cara ini adalah salah satu warisan tradisi leluhur yang masih digunakan oleh beberapa kalangan hingga saat ini. Selain menggunakan teknik-teknik modern dalam memancing, tidak ada salahnya mencoba pendekatan spiritual dan kearifan lokal ini untuk mendapatkan hasil. Rahasia bahan umpan memancing ikan berdasarkan tradisi leluhur, agar umpan segera dimakan ikan. Dalam tradisi memancing, terutama yang diwariskan oleh leluhur, keberhasilan memancing tidak hanya bergantung pada keahlian dan lokasi, tetapi juga pada bahan umpan yang digunakan. Umpan memegang peran penting dalam menarik perhatian ikan, dan beberapa bahan umpan dalam tradisi leluhur diyakini memiliki khasiat khusus yang mampu segera memancing ikan untuk datang dan memakan umpan tersebut. Berikut ini adalah beberapa bahan umpan memancing yang telah digunakan secara turun-temurun oleh para nelayan dan pemancing tradisional, berdasarkan kearifan lokal dan petunjuk dari para sesepuh. 1. Umpan ketan hitam. Dalam tradisi leluhur, ketan hitam sering digunakan sebagai umpan khusus untuk memancing ikan air tawar seperti ikan mas, mujair, atau nila. Ketan hitam dianggap memiliki energi yang menarik ikan, karena diyakini mengandung daya tarik alamiah dari unsur tanah dan air. Cara penggunaan, ketan hitam dikukus hingga matang, kemudian dicampur dengan sedikit kelapa parut dan dibiarkan dingin. Setelah itu, bentuk menjadi bola kecil untuk dijadikan umpan. Aromanya yang kuat dan teksturnya yang lembut membuat ikan lebih cepat terpancing. 2. Umpan cacing tanah yang direndam daun kelor. Cacing tanah sudah lama dikenal sebagai umpan alami yang efektif, tetapi dalam tradisi leluhur, cacing tanah yang direndam dengan air rendaman daun kelor memiliki kekuatan tambahan. Daun kelor dipercaya mampu menambah daya tarik cacing sebagai umpan karena energi alamnya. Cara penggunaan, ambil beberapa cacing tanah yang segar, lalu rendam dalam air daun kelor selama beberapa jam.
Setelah itu, gunakan cacing tersebut sebagai umpan untuk memancing di air tawar maupun air asin. Ikan akan lebih cepat terpancing karena aroma dan getaran cacing yang sudah menyerap energi dari daun kelor. 3. Umpan kroto yang dibalur minyak kelapa. Kroto, telur semut rangrang, adalah umpan yang sangat efektif untuk ikan air tawar, khususnya ikan nila dan tawes. Dalam tradisi Jawa, kroto yang dibaluri sedikit minyak kelapa akan lebih cepat menarik perhatian ikan. Cara penggunaan, ambil kroto segar dan campurkan dengan beberapa tetes minyak kelapa murni. Biarkan minyak meresap ke dalam kroto sebelum memasangnya ke kail. Minyak kelapa memberikan aroma tambahan yang dipercaya dapat mempercepat ikan mendekat ke umpan. 4. Umpan tepung jagung dan daun pisang. Dalam beberapa daerah, campuran tepung jagung dan daun pisang kering yang dibakar digunakan sebagai umpan ampuh untuk memancing ikan. Daun pisang yang dibakar memberikan aroma khas yang menarik ikan, terutama ikan-ikan besar seperti lele atau ikan patin. Cara penggunaan, campurkan tepung jagung dengan sedikit air dan bentuk menjadi bola kecil. Setelah itu, balurkan adonan tersebut dengan serpihan daun pisang kering yang sudah dibakar. Letakkan umpan pada kail dan bersiaplah untuk hasil tangkapan yang cepat. 5. Umpan pelet yang dicampur dengan tetesan madu. Pelet ikan adalah umpan yang cukup umum, tetapi tradisi leluhur mengajarkan bahwa dengan menambahkan beberapa tetes madu asli ke pelet, maka daya tarik umpan akan meningkat pesat. Madu dipercaya membawa energi positif yang dapat menarik ikan untuk mendekat lebih cepat. Cara penggunaan, siapkan pelet ikan yang biasa digunakan, lalu campurkan dengan beberapa tetes madu asli. Aduk hingga merata dan biarkan pelet menyerap madu sebelum digunakan. Ikan akan tertarik dengan rasa manis alami dari madu, yang mempercepat ikan memakan umpan. 6. Umpan jangkrik dibalur kunyit. Jangkrik adalah umpan yang sudah populer di kalangan pemancing, tetapi dalam tradisi leluhur, jangkrik yang dibaluri kunyit sebelum digunakan dipercaya memiliki daya tarik tambahan. Kunyit dipercaya dapat menambah kekuatan alami jangkrik sebagai umpan. Cara penggunaan, ambil jangkrik yang masih hidup, lalu baluri dengan parutan kunyit segar. Biarkan jangkrik bergerak sebentar dengan kunyit sebelum dipasang di kail. Ikan, terutama ikan predator seperti gabus atau hampala, akan lebih cepat terpancing karena aroma kunyit yang menyebar di air. 7. Umpan roti tawar yang dimasak dengan santan. Umpan roti tawar sering digunakan dalam memancing ikan air tawar, namun leluhur kita mengajarkan cara khusus untuk meningkatkan efektivitasnya. Roti tawar yang direndam dan dimasak dengan santan memberikan aroma dan rasa yang lebih menarik bagi ikan. Cara penggunaan, siapkan beberapa lembar roti tawar dan rendam dalam santan hingga lembut. Masak sebentar hingga teksturnya berubah sedikit lengket, lalu bentuk menjadi bola kecil untuk dijadikan umpan. Santan memberikan aroma manis yang disukai ikan, terutama ikan mas dan mujair. Menggunakan bahan umpan yang tepat sesuai dengan tradisi leluhur dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam memancing. Setiap bahan umpan memiliki kekuatan alami yang dipercaya mampu menarik ikan lebih cepat. Selain itu, menggabungkan umpan dengan mantra atau doa dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Rahasia ilmu spiritual memancing ikan agar umpan segera dimakan. Dalam tradisi memancing, tak hanya teknik memancing yang diperhatikan, namun banyak pemancing yang percaya bahwa aspek spiritual juga dapat membantu meningkatkan peluang mendapatkan ikan dengan cepat, terutama dalam sebuah lomba. Penggunaan doa-doa atau mantra-mantra tertentu, dipercaya dapat memudahkan dan melancarkan rezeki dari hasil tangkapan ikan. Tayangan spesial ini akan membahas bagaimana ilmu spiritual, doa, dan mantra dapat membantu menarik ikan untuk segera memakan umpan, terutama cocok digunakan dalam lomba memancing agar mendapat juara. 1. Doa asmak memancing ikan. Berdoa sebelum memulai aktivitas memancing adalah hal yang banyak dilakukan oleh para pemancing yang meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Berikut adalah salah satu doa memancing ikan dalam bahasa Arab yang bisa diamalkan sebelum lomba dimulai. Doa asmak memancing ikan. Allahumma ya razaku ya wahabu, ya zal kuwatil matin, ijal li rizkan fisai di alhud, wa ijalhu sababaan li rizkin halalin. Ijal hatak balu, ala tu'mi wa asri, li fisai diha. Amin. Artinya, ya Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha mengaruniakan, yang maha kuat dan teguh, berikanlah aku rezeki melalui tangkapan ikan, dan jadikanlah ikan itu sebagai sebab rezeki yang halal. Dekatkanlah ikan-ikan itu kepada umpanku dan percepatlah dalam mendapatkan tangkapannya. Amin.
Doa ini bertujuan untuk memohon pertolongan dan keberkahan dalam memancing, agar ikan mudah mendekati umpan dan cepat terpancing. 2. Mantra Jawa untuk memancing ikan. Dalam tradisi spiritual Jawa, mantra sering digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan alam dan memohon agar alam semesta membantu dalam berbagai kegiatan, termasuk memancing. Mantra Jawa ini diucapkan sebelum memulai memancing, dengan harapan agar ikan-ikan segera datang dan memakan umpan. Mantra memancing ikan. Sakabehe iwa kang urip ning banyu, aku iki mancing kersaning Gusti. Tumeko marang pakanku, mangan nganti nemplek, ora lamas, ora lolos. Kersane Gusti kang moho suci, kabeh mungguh karahayon. Artinya, segala ikan yang hidup di air, aku ini memancing atas kehendak Tuhan. Datanglah menuju umpanku, makanlah hingga menempel, tidak terlepas, tidak lolos. Atas kehendak Tuhan yang Maha Suci, semuanya demi kebaikan. Mantra ini bisa diucapkan dengan khusyuk dan keyakinan sebelum memulai memancing, sebagai cara tradisional untuk meminta bantuan alam dan Tuhan dalam mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Mantra ini bisa digunakan memanggil ikan agar segera mendekat dan memakan umpan yang disiapkan. Dengan kekuatan spiritual dan niat baik, diyakini ikan akan terpikat dan lebih mudah ditangkap. 3. Kombinasi ilmu spiritual dan teknik memancing. Meskipun doa dan mantra memiliki peranan penting dalam aspek spiritual, tetap perlu diingat bahwa teknik memancing yang baik dan tepat juga sangat diperlukan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan bersama doa atau mantra untuk memaksimalkan peluang dalam lomba memancing. Pemilihan umpan yang tepat, pastikan umpan yang digunakan sesuai dengan jenis ikan yang akan ditangkap. Umpan alami, seperti cacing, udang, atau pelet khusus, akan lebih efektif jika dipadukan dengan doa. Lokasi memancing yang tepat, pilih lokasi yang strategis, seperti perairan yang tenang, dekat struktur bawah air, atau di tempat ikan sering berkumpul. Waktu yang tepat, ikan biasanya lebih aktif saat pagi dan sore hari, sehingga waktu memancing sangat mempengaruhi hasilnya. Gunakan momen ini untuk mengucapkan doa atau mantra agar semakin efektif. 4. Keyakinan dan niat baik. Kunci utama dalam mengamalkan doa atau mantra spiritual saat memancing adalah keyakinan yang kuat dan niat yang baik. Dalam kepercayaan spiritual, niat adalah bagian penting yang akan menentukan hasil. Niat untuk memperoleh rezeki yang halal dan bermanfaat akan membawa keberkahan dalam setiap langkah, termasuk saat memancing. Sebagai contoh, sebelum melemparkan umpan ke air, pemancing bisa mengambil sejenak untuk fokus dan mengarahkan hati pada niat yang tulus, sambil mengucapkan doa atau mantra. Dengan demikian, energi positif akan terpancar, memanggil ikan agar datang mendekat dan segera memakan umpan. Rahasia spiritual dalam memancing ikan tidak hanya terletak pada teknik dan alat pancing, tetapi juga pada kekuatan doa dan mantra yang dipercaya dapat memudahkan proses memancing. Dalam sebuah lomba, menggabungkan teknik memancing yang baik dengan doa-doa atau mantra spiritual dapat menjadi kunci sukses dalam mendapatkan ikan dengan cepat. Baik melalui doa dalam bahasa Arab maupun mantra Jawa, keduanya memiliki tujuan yang sama, memohon agar rezeki yang datang melalui hasil pancingan dilancarkan dan diberkahi. Keberhasilan dalam memancing bukan hanya soal fisik dan teknis, tetapi juga tentang spiritualitas, keyakinan, dan keharmonisan dengan alam. Dengan niat yang baik dan fokus, doa dan mantra bisa menjadi tambahan kekuatan yang mempermudah rezeki dari alam semesta. Rahasia ilmu memancing ikan dalam lomba agar umpan segera dimakan. Memancing dalam sebuah lomba memerlukan lebih dari sekadar teknik dasar. Selain keterampilan, banyak pemancing percaya bahwa ada rahasia atau teknik khusus yang bisa membuat ikan lebih cepat tertarik pada umpan. Dalam konteks perlombaan, di mana waktu sangat terbatas, penting untuk mengetahui strategi agar umpan segera dimakan ikan. Selain menerapkan ilmu yang tadi kita bahas, berikut adalah beberapa rahasia dan teknik memancing agar hasil pancingan optimal dan memikat ikan dengan cepat. 1. Pemilihan umpan yang tepat. Kunci utama dalam membuat ikan segera tertarik adalah memilih umpan yang sesuai dengan jenis ikan yang akan dipancing dan kondisi perairan. Beberapa tips terkait umpan. Umpan alami, menggunakan umpan alami seperti cacing, udang, ikan kecil, atau serangga dapat meningkatkan peluang umpan cepat disambar ikan. Ikan lebih tertarik pada makanan yang terlihat alami, terutama saat berada di habitat aslinya. Umpan buatan, jika menggunakan umpan buatan, pastikan warna dan ukuran umpan sesuai dengan ikan target.
Pilih umpan yang meniru gerakan mangsa alami mereka, seperti umpan berbentuk ikan kecil atau serangga yang bergerak lincah. Racikan khusus, beberapa pemancing memiliki racikan umpan khusus yang dipercaya dapat menarik perhatian ikan lebih cepat. Racikan ini bisa berupa campuran bahan alami seperti terasi, pelet ikan, dan aroma tertentu yang menarik ikan. 2. Pemahaman waktu yang tepat. Waktu memancing sangat memengaruhi keberhasilan dalam lomba. Ada beberapa rahasia terkait waktu yang bisa meningkatkan peluang umpan segera dimakan. Pagi dan sore hari, ikan cenderung lebih aktif di pagi hari saat matahari baru terbit dan di sore hari saat matahari mulai terbenam. Suhu air yang lebih sejuk membuat ikan lebih bersemangat mencari makan. 3. Teknik pemilihan spot memancing. Menemukan spot yang tepat juga merupakan rahasia penting dalam mendapatkan ikan lebih cepat, terutama dalam sebuah lomba. Beberapa tips dalam memilih spot. Area dengan struktur bawah air, ikan sering berkumpul di sekitar struktur seperti bebatuan, terumbu karang, atau kayu yang tenggelam. Tempat-tempat ini memberikan perlindungan alami bagi ikan dan menjadi lokasi yang strategis untuk memancing. Pinggiran air yang dalam, ikan cenderung bergerak ke perairan yang lebih dalam atau ke tempat teduh di pinggiran air saat cuaca panas. Memancing di area ini bisa memberikan hasil lebih cepat. Arus air yang tenang, ikan seringkali menghindari arus yang terlalu kuat. Cari area yang sedikit lebih tenang di sekitar perairan yang berarus, di mana ikan bisa berkumpul untuk mencari makan tanpa harus melawan arus. 4. Gunakan teknik memancing yang aktif. Rahasia lain untuk membuat ikan segera memakan umpan adalah menggunakan teknik memancing yang lebih aktif. Beberapa teknik yang bisa dicoba. Casting, teknik ini melibatkan melemparkan umpan ke berbagai titik di perairan, lalu menariknya perlahan-lahan agar terlihat hidup. Gerakan ini bisa menarik perhatian ikan lebih cepat dibandingkan membiarkan umpan diam di satu tempat. Jigging, teknik jigging melibatkan menggerakkan umpan naik turun secara berirama di dalam air, meniru gerakan mangsa ikan. Teknik ini sangat efektif di perairan yang lebih dalam dan bisa menarik ikan predator dengan cepat. Popping atau spinning, gerakan popping yang cepat, biasanya menggunakan umpan yang mengapung di permukaan, dapat memicu ikan untuk segera menyambar umpan. Ini sangat efektif untuk ikan yang cenderung menyerang dari bawah. 5. Menggunakan aroma penggoda ikan. Aroma adalah salah satu faktor penting dalam memancing. Beberapa ikan sangat tertarik pada bau tertentu yang bisa membantu umpan cepat dimakan. Beberapa rahasia aroma yang bisa digunakan adalah cairan pelet atau esen ikan. Cairan ini banyak dijual di toko peralatan memancing dan mengandung aroma yang kuat, seperti udang, terasi, atau minyak ikan, yang bisa menarik ikan dalam waktu singkat. Racikan sendiri, bagi yang suka bereksperimen, Anda bisa membuat racikan umpan dengan menambahkan bahan seperti minyak ikan, terasi, atau minyak bawang putih untuk meningkatkan aroma dan daya tarik umpan. 6. Fokus dan sabar. Selain teknik dan alat yang tepat, mentalitas juga menjadi rahasia penting dalam lomba memancing. Fokus dan kesabaran adalah kunci utama. Seorang pemancing yang penuh perhatian akan lebih peka terhadap gerakan umpan atau tanda-tanda keberadaan ikan di bawah air. Berikut tips tambahan. Jangan terlalu cepat menarik umpan. Jika Anda merasa ada gigitan ringan, jangan langsung menarik joran. Tunggu beberapa saat hingga ikan benar-benar terpikat dan menggigit umpan dengan kuat. Rasakan gerakan umpan dengan joran yang sensitif. Anda bisa merasakan gerakan halus di air yang menunjukkan ikan mulai mendekati atau menyentuh umpan. Saat itu adalah waktu terbaik untuk bereaksi. 7. Doa dan keyakinan. Banyak pemancing yang juga meyakini bahwa doa atau mantra tertentu bisa membawa keberuntungan saat memancing, terutama dalam lomba. Sebelum memulai, pemancing amalkan ijazah doa atau mantra tadi agar mendapat keberhasilan dalam memancing menarik ikan ke umpan. Rahasia untuk memenangkan lomba memancing terletak pada kombinasi antara pemilihan umpan yang tepat, pemahaman waktu dan tempat memancing, teknik memancing yang aktif, dan penggunaan aroma yang menarik. Dengan strategi yang tepat dan ketekunan, Anda bisa meningkatkan peluang umpan segera dimakan ikan dan memenangkan lomba memancing. Jangan lupa, tetap fokus, sabar, dan percaya pada insting serta pengalaman Anda sebagai pemancing. Terima kasih telah menyimak tayangan ini hingga akhir. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan Anda, terutama terkait dengan budaya kearifan lokal dalam dunia mancing mania berupa kaweruh warisan leluhur.
Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, ikuti terus perkembangan tayangan-tayangan menarik lainnya yang pastinya akan memberikan wawasan baru untuk Anda. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam sukses, Bagas Waras selamat dan lancar rezeki. Rahayu.